Ya balik, kalau nggak ada penerbangan bagaimana turis datang? Kalau dia harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke katakanlah ke Mandalika, ke Labuan Bajo. Ya pertama D8 kan developing countries, jadi salah satu agendanya adalah bagaimana pemberdayaan UMKM. Dan Indonesia punya banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk sampai kepada digitalisasi. Tentu hal itu yang kita bisa share dengan negara-negara D8 yang lain. Untuk keketuaan Indonesia sendiri di 2026 apa yang kira-kira yang nanti kita akan rumuskan sesudah itu, sesudah kita diserahkan keketuaannya di Mesir nanti. Ya. Ada potensial investor nggak Pak saat di pertemuan di D8 nanti? Jadi pertama D8 itu kan menyamakan langkah untuk menghadapi situasi global secara geopolitik hari ini, tentu termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza. Karena kita semangatnya dari developing country kan sama untuk mendukung Palestina. Nah yang kedua, bagaimana pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM di negara D8 ini bisa bekerja bersama-sama. Nah tentu kerjasama ini yang memungkinkan untuk ke depan didorong. Nah tentu berbeda dengan yang lain di mana ujungnya adalah investasi yang relatif besar. Kalau ini bagaimana level playing field kan para investor di negara-negara D8 tersebut. Di samping itu juga membuka kesempatan pasar di D8 untuk bisa dimanfaatkan secara bersama. Ya. Ada rencana untuk pengiriman bantuan kemanusiaan Pak? Sementara nanti Menlu. Saya enggak. Pak soal KEK Pak yang masih belum progresif. Apa? KEK kawasan ekonomi khusus. Kenapa? Masih belum, investornya itu masih belum. Ya tergantung, beberapa KEK yang progresnya baik, yang di Batang, yang di Kendal, di Gresik, kemudian di beberapa daerah, yang belum yang terkait dengan pariwisata. Jadi yang pariwisata, apakah itu Tanjung Lesung, apakah itu yang di Morotai, apakah itu yang di mana? Kalau KEK Lok Sumawe kan bukan buat pariwisata. Morotai yang buat pariwisata sama yang di Sulawesi Utara. Nah, yang pariwisata ini bisa mendatangkan devisa cepat. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuka regional airline sehingga mereka bisa langsung ke tujuannya. Nah, sebagai contoh ya Mandalika, kemudian juga Labuan Bajo kalau bencananya sudah selesai. Nah ini akses pesawat langsungnya akan coba didorong sehingga dengan demikian pintu untuk menarik turis semakin besar. Ada upaya untuk mengubah insentif tertentu atau menambah? Dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Untuk tenan itu Pak? Kalau tenan kan sekarang sudah punya paket sendiri-sendiri di masing-masing kawasan. Jadi ya. Konfirmasi aja Pak, yang belum progresif itu beberapa investornya hanya di KEK sektor yang masih kita perhatikan yang pariwisata. itu mengapa sih Pak? Ya balik, kalau nggak ada penerbangan bagaimana turis datang? Kalau dia harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke katakanlah ke Mandalika, ke Labuan Bajo, harus ke Jakarta dulu baru Sulawesi Utara kan bolak-balik. Seperti COVID dulu direct flight-nya banyak dari regional langsung. Ya, terima kasih. Kenapa? Rupiah 16.000 sudah menjadi kekhawatiran pemerintah belum sih Pak? Kita lihat, itu kan kita nggak bisa lihat sehari, kayak stock market nggak bisa dilihat sehari. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ya. Dari PPN 12% ditetapkan tahun depan apa sih Pak? Sedangkan kan ekonomi juga mengatakan udah kelas 19. Ya, terima kasih. Ya, pertama PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Nah itu penerima manfaatnya itu mendekati 81,4 juta atau 97% dari pelanggan listrik. Nah itu sangat bisa menunjang daya konsumsi ke depan.
Kemudian kemarin sudah diumumkan bahan pokok penting itu kan PPN-nya 0. Bahkan untuk komoditas yang banyak dipakai oleh UMKM dan masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir, dan juga minyak kita yang dulunya minyak goreng, itu kan sekarang sudah jalan dengan PPN 11%. Nah, dia tidak naik. 1%-nya pemerintah yang tanggung. Kemudian sektor transportasi, kesehatan, pendidikan kan tidak dikenakan PPN. Tetapi sekarang dikenakan untuk mereka yang sekolah internasional. Sekolah internasional kan rata-rata di atas 70 juta per tahun. Kemudian juga untuk treatment di rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi. Nah, itu semua dikenakan. Ya, terima kasih. Juga buat kendaraan listrik, Pak. Ini pertimbangannya seperti apa, Pak? Apalagi kan kendaraan Ya, pertama kan setuju net zero nggak? Setuju nggak? Ya udah. Jadi itu demi net zero, otomotif itu kan sekarang mengurangi daripada penggunaan BBM yang bukan Euro 4. Sulfur itu dunia sudah menghindari. Nah, salah satu adalah dengan elektrifikasi dari kendaraan listrik. Ada 2 jenis kendaraan listrik, satu baterai EV, yang kedua hybrid. Jadi dua-duanya kita kasih. Kalau kita lihat secara keseluruhan, BEV dan EV itu penggunaannya year to date itu sekitar 80 ribuan. Dibandingkan yang combustion engine 850 ribuan. Jadi hanya sekitar 10%. Nah, ini yang harus kita dorong lebih tinggi lagi. Dan kedua, Indonesia dalam waktu dekat bisa memproduksi baterai. Nah, di salah satu kawasan di Morowali ada investasi untuk baterai dan itu sudah sampai packagingnya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, itu TKDN 60% kita bisa capai. Jadi itu yang dijadikan target oleh pemerintah untuk mendorong menaikkan TKDN dan mendorong agar kendaraan elektrik ini diminati. Karena kalau yang namanya hybrid itu tanpa infrastruktur pun bisa jalan. Nah, kita juga akan minta kepada PLN yang mempersiapkan charging station itu untuk di setiap rest area itu harus disiapkan charging station. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau kendaraan itu kebanyakan masih impor, kan? Ada yang udah produksi dalam negeri. Apakah PPN yang 11 yang tidak naik ini juga diberlakukan untuk yang impor? Jadi ada formulanya. Ada yang misalnya yang bus, truk, atau yang lain itu TKDN 40%, itu 10%. Kalau yang TKDN-nya lebih rendah, 5%.